Halo, nama saya Gilbert Anggit. Sekarang saya akan menghitung kecepatan sudut serta persekutuan garis singgung dari dua roda yang saling berhubungan. Nah, ini sekarang saya baru di kampung di Magelang ya. Nah, ini untungnya saya menemukan barang yang cocok buat tugas ini, yaitu sepeda yang gearnya itu masih dua. Nah, ini sepeda ontel punya mbak saya. Tuh, gearnya ada dua, satu yang besar, satu yang kecil. Jadi pertama diputar balikan dulu sepedanya, lalu di tiap gearnya ini kita taruh tisu biar saat berputar kita bisa enak ngitungnya. Sebenarnya saya membuat video ini harus ngetek berkali-kali karena tujuan saya adalah membuat video tentang GMB, gerak melingkar beraturan. Jadi tidak ada percepatan, tetapi agak susah karena rantai pada sepeda ini sudah berkarat. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 12,86 detik kita bulatkan saja menjadi 13 agar dimudahkan dalam perhitungan. Jadi sekarang kita menghitung lingkaran besarnya, lingkaran kiri besarnya. Pertama kita menggunakan pensil biar memudahkan kita dalam menghitung. Dan di sini kurang lebih jari-jarinya itu 8,5 cm. Nah, ini yang kedua, kita hitung gear lingkaran kecilnya. Kurang lebih 4 cm. Sekarang kita mau mengukur dari titik pusat lingkaran besar ini ke titik pusat lingkaran kecil yang di sini. Sebenarnya bisa pakai penggaris langsung, cuman karena penggarisnya lebih pendek, kita bisa dapat akali dengan menggunakan tali rafia biar lebih gampang hitungnya. Dari titik pusat ini sampai 30 tambah 22, 52 cm. Ini oke, kalau dari video tadi bisa kita simpulkan ini tadi gear besarnya, ini tadi gear kecilnya. Nah, yang garis ini itu adalah jarak dari pusat ini ke pusat sini tadi 52 cm. Atau kita sebut D. Ini lingkaran besarnya ini kan tadi jari-jarinya 8,5 cm. Kalau yang ini tuh 4 cm. Nah, ini kalau dari titik pusat ke ujung jari-jari kalau kita tarik garis bakal kayak begini. Nah, inilah yang disebut garis singgung persekutuan luar. Nah, buat nyari garis singgung luar ini kita perlu menggunakan rumus Pythagoras. Kenapa? Karena ini dengan ini itu panjangnya sama. Nah, garis ini tuh berada di segitiga siku-siku. Kita lihat, ini adalah sisi miringnya, ini adalah sisi alasnya, dan ini adalah tingginya. Nah, kalau alasnya kita bisa ketahui dengan 8,5 dikurangi 4, jadinya 4,5 cm. Nah, sisi miringnya 52 cm. Kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Kita masukkan ke rumusnya, X sama dengan akar dari D kuadrat dikurangin 4,5 cm kuadrat. Nah, ini 52 kuadrat dikurangin 20,25 sama dengan 2704 dikurangin 20,25 dan diakarkan hasilnya adalah 51,8 cm. Jadi garis singgung luarnya adalah 51,8 cm. Kalau ini tadi, kalau garis singgung persekutuan dalam, garis singgungnya ini dari sini dia menyilang sampai ke bawah sini. Nah, kalau kita tarik garis bersama titik pusatnya ke atas, ini bakal membentuk seperti ini, membentuk sebuah segitiga. Ini juga D-nya kita masukkan dari titik pusat sini ke sini, dia adalah 52 cm. Yang ini adalah 8,5 cm, dan yang ini sama seperti jari-jari lingkaran yang ini, berarti 4 cm. Maka alasnya ini totalnya ini adalah 4 ditambah 8,5 sama dengan 12,5 cm. Nah, ini kita sudah dapat, ini itu adalah siku-siku, sehingga ini adalah sisi miring dan ini adalah sisi alas. 12,5 ini sisi alas. Yang perlu kita cari adalah ini, X. Ini sama aja panjangnya. Nah, garis singgung persekutuan dalamnya ini berapa? Kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu seperti ini.
X sama dengan 52 kuadrat ditambah 8,5 ditambah 4. Tadi kan dapatnya 12,5 dikuadratkan menjadi 156,25. 2704 dikurangin 156,25 diakarkan lalu mendapatkan hasil 50,47 cm. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 50,47 cm. Oke, untuk menentukan percepatan sudut dan kawan-kawan, kita memerlukan frekuensi dan periode untuk melakukan sebuah perhitungan. Nah, di sini saya ambil dari sampel gear besar. Tadi kita berputar selama 10 kali. Jadi N-nya itu 10 dan T-nya itu selama 13 detik. Jadi T-nya 13. Nah, kalau frekuensinya adalah N per T, sehingga 10 per 13 kita mendapatkan hasil 0,769 Hz. Lalu untuk periode ini rumusnya T per N. T-nya itu tadi kita mendapatkan 13 dan N-nya itu kita mendapatkan 10. Sehingga periodenya itu kita mendapatkan 1, Oke, sekarang kita akan menentukan kelajuan linear dari sebuah lingkaran tadi, dari gear tadi. Untuk menentukan kelajuan linear, kita dapat menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R dibagi periode. Kita masukkan angkanya. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 0,085 dibagi 1,3. Kenapa 0,085? Karena dalam perhitungan ini kita harus mengubah jari-jarinya menjadi meter. Sedangkan tadi kita jari-jarinya menemukan dalam satuan cm, yaitu 8,5 cm. Jadi harus diubah dulu ke meter. Jadi hasil segitu. Lalu kita lakukan sebuah perhitungan mendapatkan 0,41 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Karena putaran tadi itu bersifat konstan, nah itu tidak ada perubahan kecepatan sama sekali, sehingga kita mendapatkan percepatannya 0. Lalu, bagaimana kelajuan linear pada detik ke-60? Kelajuan linear pada detik ke-60 tetap sama aja, yaitu 0,41 meter per sekon. Kenapa? Karena kecepatannya ya sama aja terus konstan. Jadi tidak ada perubahan, semakin lambat semakin cepat, tidak ada. Jadi mau sampai kapanpun kecepatannya tetap 0,41 meter per sekon. Jadi dari gear besar tadi kesimpulannya adalah frekuensi yang kita dapatkan 0,769 Hz, periodenya adalah 1,3 sekon, kecepatan sudutnya adalah 4,83 radian per sekon, kelajuan linearnya adalah 0,41 meter per sekon, percepatannya adalah 0 sehingga percepatan sudut dan percepatan linearnya 0. Lalu kelajuan linear pada detik ke-60 itu adalah 0,41 meter per sekon, sama. Dan yang terakhir, kecepatan sudut pada detik ke-60 tetap sama juga, yaitu 4,83 radian per sekon. Karena kedua gear tadi memiliki sifat seperti ini, yaitu kedua gear tadi dihubungkan dengan rantai dan memiliki arah putar yang searah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelajuan linearnya itu sama keduanya. Tadi kita mendapatkan kelajuan linearnya itu merupakan 0,41 meter per sekon, sehingga kelajuan linear pada gear yang kecil tadi juga 0,41 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan sudut pada gear yang kecil tadi. Kecepatan sudut A dikali jari-jari A sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Kita masukkan angka-angkanya tadi. 4,83 dikali 0,085 dikali WB dikali jari-jari tadi yang kecil itu adalah 4 cm. Jika diubah ke meter menjadi 0,04. Nah, 0,04 ini kita pindah ruas menjadi pembagian. 4,83 dikali 0,085 dibagi 0,04 sama dengan WB. Sehingga kecepatan sudut WB atau gear kecil tadi kita mendapatkan 10,26 radian per sekon. Jadi seperti itulah bagaimana cara kita menentukan persekutuan garis singgung luar dan dalam pada sebuah gear sepeda, serta bagaimana cara kita menentukan frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kelajuan linear pada sebuah gear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.